Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan konfigurasi pada router. Pada topologi ini, saya telah melakukan pengisian IP. Pengisian IP tersebut disesuaikan dengan yang sudah tertulis pada topologi ini. Jadi, di sini terdapat 3 VLAN. Di antaranya VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Yang ketiganya terhubung pada satu interface router. Untuk berikutnya, kita perlu mengimplementasikan VLAN serta routing inter-VLAN pada switch 1, switch 2, dan router 1. Untuk langkah pertama, kita masuk ke router 1. Kemudian kita ketikkan pada CLI. Interface FA0/0. Enter. Kemudian no shutdown. Enter lalu exit. Untuk selanjutnya, interface FA0/0 titik 10. Disesuaikan dengan nama VLAN. Enter. Kemudian encapsulation.1q10. Kemudian enter, lalu tulis IP address-nya 192.168.10.254. Lalu subnet mask-nya 255.255.255.0. Kemudian enter, kita exit. Selanjutnya sama seperti sebelumnya, namun beda nama VLAN. Interface FA0/0.20, enter, kemudian encapsulation.1q spasi 20. Kemudian kita enter, lalu tulis IP address-nya 192.168.20.254. Dan subnet mask-nya 255.255.255.0. Kemudian enter, lalu exit. Kemudian interface FA0/0.30, enter, kemudian encapsulation.1q spasi 30. Enter, kemudian IP address-nya 192.168.30.254. Subnet mask 255.255.255.0. Enter, kita exit. Kemudian kita exit lagi.
untuk langkah selanjutnya, kita akan melihat IP interface-nya. Dengan ketik show IP interface, lalu enter. Nah, di sini IP sudah masuk dari VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Ini untuk VLAN 10-nya. VLAN 20. Dan ini untuk VLAN 30. Kemudian kita beri tanda dulu pada not dengan tulisan FA0/0.10, FA0/0.20, dan FA0/0.30. Kemudian kita masuk ke switch 1. Lalu kita tuliskan interface FA0/1, enter, lalu switch port mode terang, enter, kemudian exit. Lalu interface FA0/2, enter, switch port mode terang, enter, lalu exit. Lalu kita ketikkan VTP mode server. Di sini switch 1 sebagai server. Kemudian domainnya kita beri nama bebas. Di sini saya beri nama saya, yaitu Afifah. Kemudian kita akan membuat passwordnya. Di sini kita ketikkan VTP password. Passwordnya di sini juga bebas, dan saya samakan saja dengan domainnya, yaitu Afifah.
Selanjutnya kita beralih ke switch selanjutnya, yaitu switch 0. Berhubung switchnya tidak urut, jadi bisa disesuaikan saja. Nah, biar lebih tertata, di sini switchnya saya rubah namanya menjadi SW2. Lalu kita ketikkan interface FA0/1. Di sini interface FA01 merupakan kabel yang terhubung dengan switch 1. Switch port mode terang, enter, lalu exit. Kemudian kita ketikkan VTP mode client, karena di sini switch 2 merupakan client. Lalu beri nama domain. Di sini domainnya saya beri nama sama seperti switch 1, yaitu Aviva. Kemudian kita buat passwordnya. Saya samakan juga dengan domainnya, yaitu Aviva. VTP password Aviva. Kemudian kita masuk ke switch 1 lagi. Kita akan menghubungkan switch 1 dengan switch 2. Pertama kita beri nama VLAN 10. Enter, exit, lalu VLAN 10. Lalu enter, kemudian name VLAN 10 tanpa spasi. Enter, kemudian exit. Kita lakukan hal yang sama pada VLAN 20 dan VLAN 30. Kemudian kita akan melihat VLAN-nya. Ketikkan show VLAN. Nah, di sini sudah terlihat bahwa semua VLAN sudah aktif. Kemudian kita masuk di switch 2 untuk melihat VLAN-nya juga. Kita ketikkan show VLAN.
Nah, di sini semua VLAN juga sudah aktif, karena switch 1 dan switch 2 sudah terhubung. Maka, kita hanya perlu menyeting VLAN-nya di salah satu switch saja. Kemudian kita masuk ke switch 1. Ketikkan interface FA0/6. Itu sesuai dengan PC, agar PC tersebut dapat mengakses ke VLAN-nya. Untuk yang pertama di VLAN 10, sampai seterusnya hingga PC yang terhubung pada switch 2 sudah terkonfigurasi. Kemudian ke switch 2 dan lakukan hal yang sama seperti pada switch 1 tadi. Lakukan hingga semua PC pada switch 2 telah terkonfigurasi.
Jika sudah semua, kita exit. Kemudian kita ketikkan show VLAN. Nah, jika sudah, kita coba mengecek apakah konfigurasi telah berhasil atau belum dengan cara mengirim pesan dari PC1 ke PC2 pada VLAN 10. Nah, sukses, berarti konfigurasi telah berhasil. Kemudian kita kirim pesan pada PC1 ke PC3 pada VLAN 20 dan juga berhasil. Lalu kirim pesan dari PC2 ke PC1 pada VLAN 30. Berhasil juga. Kemudian PC2 ke router dan sukses juga. Untuk langkah selanjutnya, konfigurasi routing protokol menggunakan RIP versi 2 pada router 1, router 2, dan router 3. Kemudian, konfigurasi routing protokol menggunakan OSPF dengan router 1, router 2, dan router 3 berada pada area 0. Di sini berarti router 1, router 2, dan router 3 harus dapat menggunakan dua routing, yaitu RIP dan OSPF. Untuk pertama, kita masuk ke router 1. Kita ketikkan router RIP, enter, lalu version 2, lalu ketikkan networknya. Di sini networknya 10.1.1.0. Enter, lalu no auto summary. Kemudian redistribute OSPF 1 matrix 1. Di sini redistribute digunakan agar router ini dapat menggunakan RIP dan OSPF secara bersamaan. Kemudian kita exit, lalu kita tuliskan router OSPF 1. Lalu networknya. Networknya di sini sesuai dengan yang ada pada masing-masing VLAN, yaitu 192.168.10.0. Nol titik nol titik nol titik 255 area 0. Kemudian dilanjut dengan network pada VLAN 20 dan VLAN 30. Untuk VLAN 20-nya network 192.168.20.0 000.255 area 0. Lalu pada VLAN 30 networknya 192.168.30.0 000.255 area 0. Kemudian kita tuliskan redistribute RIP subnet.
lalu kita exit. Kemudian kita ke router 2. Kita tuliskan router RIP. Kemudian version 2, lalu networknya. Di sini network pada router 2 ada 2 karena router 2 terdapat di tengah-tengah. Untuk network pertama yaitu 10.1.1.0 dan yang kedua adalah 10.2.2.0. Kemudian ketikkan no auto summary. Lalu redistribute OSPF 2 matrix 1. Kemudian exit. Kemudian masuk di router OSPF 2. Lalu masukkan networknya. Lalu redistribute RIP subnet. Kemudian exit. Kemudian kita masuk ke router 3. Kita tuliskan router RIP, enter. Kemudian version 2, enter. Kemudian masukkan network. Di sini networknya yaitu 10.2.2.0. Kemudian no auto summary, enter. Redistribute. Di sini saya memberi nama OSPF 3 matrix 1. Kemudian exit. Kemudian masuk ke router OSPF 3. Kemudian networknya 172.16.1.0. Distribute RIP subnet. Kemudian exit. Nah, di sini kita telah berhasil mengkonfigurasi menggunakan RIP dan OSPF pada router 1, router 2, dan router 3. Kemudian kita akan mengaktifkan telnet pada router 1, router 2, dan router 3. Di sini kita masuk terlebih dahulu ke router 1. Ketikkan enable secret. Enable secret Afifah sesuai dengan nama server yang domain tadi. Kemudian line
VTY04. Kemudian login lokal, lalu exit. Kemudian masukkan username. Di sini username-nya saya beri nama Afifa juga. Kemudian passwordnya. Kemudian service password, encryption. Kemudian exit. Setelah itu kita akan mengeceknya dengan masuk ke PC1. Command prompt, ketikkan telnet 192.168.10.254. Lalu kita enter, kemudian masukkan username yang telah kita buat tadi dan juga passwordnya. Jika sudah seperti ini, berarti telnet pada router 1 telah berhasil. Kemudian kita masuk ke router 2-nya. Kita lakukan hal yang sama seperti pada router 1 tadi. Enable secret Afifa. Kemudian line VTY 04. Login lokal. Kemudian exit. Setelah itu username dan passwordnya. Lalu service password, encryption. Lalu exit. Jika sudah, kita akan mengeceknya pada PC. Lakukan hal yang sama seperti tadi, telnet 192.168.100.254. Enter, kemudian masukkan username dan passwordnya. Jika sudah berhasil, kita masuk ke router 3 dan kita lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Dengan mengetikkan enable secret Afifa, kemudian line VTY 04, lalu login lokal, kemudian exit. Username Afifa, password Afifa. Enter, kemudian service password, encryption.
enter, kemudian exit. Jika sudah, kita mengeceknya pada PC2 telnet 172.16.1.254, enter, kemudian username dan passwordnya. Untuk langkah terakhir adalah simpan config router 1, 2, dan 3 ke TFTP server. Langkah pertama, kita masuk ke server. Kemudian setting IP-nya 172.16.1.1. Kemudian kita masuk ke service, ke TFTP untuk mengaktifkannya. Jika sudah on, kita masuk ke router 1. Enable, kemudian masukkan passwordnya, lalu enter, kemudian tuliskan copy running strip config tftp.2, kemudian enter. Kemudian masukkan IP address server 172.16.1.1, kemudian enter. Lalu beri nama file sesuai keinginan kita. Di sini saya memberi nama config_router 1. Jika sudah, kita ke server untuk mengecek apakah nama tadi sudah tertera atau belum. Nah, sudah, config_router 1. Kemudian kita lakukan pada router 2 dengan hal yang sama. Enable, masukkan passwordnya, kemudian copy running min konfigurasi tft.2. Lalu masukkan IP address-nya, IP address server 172.16.1.1, lalu enter. Lalu kita beri nama, di sini saya beri nama config_router 2. Jika sudah, kita mengecek lagi pada servernya. TFTP, kita cek. Nah, sudah, config_router 2 sudah ada. Lalu kita lakukan hal yang sama lagi pada router 3. Enable, masukkan password, kemudian copy running min config tft.2.
Kemudian masukkan IP address server, lalu beri nama config_router 3. Kita cek lagi pada server TFTP. Nah, ketika router sudah ada, berarti sudah berhasil. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.